Kami ucapkan terima kasih sudah berpartisipasi. Perkenalkan, nama saya Fernando Siagian. Saya sebagai Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah 1, Wilayah Sumatera. Bersama saya di sini hadir juga tim dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Direktorat Anggaran. Ada Pak Adi Pradana, ada Bu Salia, ada Pak Aldi, ada Bu Aida ya, ada Pak Handi juga. Rapat kita atau diskusi kita hari ini sebenarnya singkat padat aja. Ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan daerah terkait dengan pasca terbitnya surat edaran Mendagri ya terkait dengan P3K ya. Nah, prinsipnya kalau terkait substansi bagaimana P3K itu kami serahkan kepada Kemenpan RB ya. Bagaimana teknisnya, yang tidak lolos bagaimana, yang lolos bagaimana, yang lolos. Nah, surat edaran kami tersebut itu menindaklanjuti surat edaran Menpan RB ya. Menpan RB ya, di mana kita harapkan ini selaras dengan kebijakan umum atau kebijakan yang ada di dalam Permendagri 15 tahun 2024 tentang pedoman umum penyusunan APBD. Di mana, langsung aja ke slide 3, dikatakan bahwa, langsung ke slide 3 ya, dikatakan bahwa di diktum pertama bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu adalah pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Dengan demikian, bagi P3K paruh waktu tetap diangkat sesuai dengan arahan Presiden kemarin yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan bahwa tidak ada pemberhentian honorer atau sebutan lainnya. Semua tetap lanjut ya, dan di 2025 sudah tidak ada lagi istilah non ASN dengan mau honorer, mau THR, mau sebutan lainnya, tidak ada. Semua hanya P3K dan P3K paruh waktu. Nah, jadi bagannya atau definisinya kurang lebih ASN itu dibagi dua, satu PNS, satu P3K. Nah, P3K paruh waktu, P3K dibagi dua, satu P3K, satu lagi P3K paruh waktu. Nah, bagi yang tidak lulus seleksi P3K kemarin, itulah yang diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, kemudian untuk P3K paruh waktu, bagaimana anggarannya? Tetap dianggarkan. Ada kemarin daerah yang belum sempat menganggarkan atau tidak menganggarkan, kita minta tetap dianggarkan. Kalau sudah terlanjur Pak, tidak dianggarkan, bagaimana Pak? Nah, kalau sudah terlanjur, dicari anggarannya. Bisa diambil BTT atau dari pergeseran anggaran lainnya. Nah, jabatan-jabatan yang ada adalah sesuai dengan diktum ketiga, guru, tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis, pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional. Nah, pertanyaannya, Pak, ini Pak kode rekeningnya sudah ada belum? Nah, ini sudah kami terbitkan kode rekeningnya. Ini kebetulan yang menangani kode rekening itu di Pusdatin, nanti kami cek ya. Kami cek apakah sudah diakomodir di Pusdatin atau belum. Nanti Bapak Ibu juga bisa bersama-sama mengecek ini. Pertanyaannya, Pak, kalau ada honorer, contoh supir, tidak ada di sini Pak, bagaimana Pak? Nah, terpaksa ya kita carilah kira-kira di mana Pak yang bisa masuk Pak. P3K paruh waktu yang kemarin honorer, yang tidak ada jabatannya di sini, ya di A sampai G, kita carilah kedudukannya di mana, ya dicari rumahnya lah. Nah, masalah pas nggak pas ya ini relatif ya, karena ini masih terbatas ya. Nah ini. Kemudian di poin ke-19 dikatakan bahwa P3K paruh waktu, belum, masih lanjut. Nah, P3K paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima
saat menjadi pegawai non-ASN atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku di suatu wilayah. Berarti ada dua pilihan, Bapak Ibu. Pilihan pertama adalah ya sama dengan upah sebelumnya atau sesuai dengan upah minimum di daerah masing-masing. Berarti bisa UMK atau UMR di masing-masing daerah. Ya, ini clean and clear ya. Kemarin ada pertanyaan ke saya, Pak, upahnya sekian Pak. Ya, mohon maaf sekian ini angkanya kecil ya. Bagaimana Pak? Ya Bapak tinggal memilih. Apakah dilanjutkan dengan besaran sekian atau UMK? Nah, ini di bawah UMK Pak. Ya nggak masalah. Nah, karena ketentuannya di sini mengatakan minimal sama dengan yang sebelumnya ya, atau UMK. Jadi yang manapun dipilih tidak ada masalah ya. Nah, kemudian di diktum ke-20 sumber pendanaan untuk upah sebagaimana dimaksud pada diktum ke-19 dapat berasal selain dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berarti masuk dalam kelompok belanja jasa ya, belanja jasa. Kemudian P3K paruh waktu mendapat upah dan fasilitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berarti bisa perjalanan dinas atau fasilitas lainnya ya. Nah, oke lanjut. Nah, lanjut. Nah, tanggal 16 Januari kemarin terbitlah surat edaran Menteri Dalam Negeri ya nomor 900 11227 SJ ya. Tentang penganggaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu serta dasar pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur. Nah, disebutkan bahwa dalam rangka penataan pegawai non-ASN, pemerintah daerah harus menyelesaikan pengangkatan pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN, BKN, menjadi P3K atau P3K paruh waktu. Apabila masih mengangkat lagi pegawai non-ASN, maka akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, untuk batas waktu tidak boleh mengangkat lagi pegawai non-ASN adalah sejak berlakunya Undang-Undang 20 2023. Nah, Undang-Undang 20 2023 diundangkan tanggal 31 Oktober 2023. Artinya, mulai tanggal 31 Oktober 2023, tidak boleh lagi ada pengangkatan pegawai non-ASN. Pak, kalau terlanjur bagaimana? Ya, dengan berat hati harus diberhentikan, Pak. Tidak dilanjutkan ya. Nah, dengan berat hati ya, karena memang undang-undangnya langsung, jadi undang-undangnya langsung mengamanatkan tidak boleh lagi mengangkat pegawai non-ASN. Ya, ini di daerah ditabrak. Ya, namanya ditabrak berarti tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, berarti tidak bisa dilanjutkan. Nah, terus Pak, kalau memang kebutuhannya bagaimana Pak? Memang ini prioritas kebutuhan kita Pak. Kalau nggak ada, ini akan mengganggu pelaksanaan pemerintahan. Ya terpaksa dengan outsourcing ya. Nah, terpaksa ya, habis kita dilarang mengangkat. Bahkan ada sanksi kalau masih dilakukan pengangkatan semenjak Oktober 2023 ya. Jadi sangat jelas. Ya. Lanjut. Nah, inilah kurang lebih yang menjadi pengalokasian nanti, kode rekening yang sudah kami siapkan, nanti dimasukkan dalam SIPD. Kapan dilakukan pergeseran? Terus bagaimana Pak, kalau saat ini masih belanja jasa Pak? Nggak apa-apa, tetap lanjut, tetap bayar gajinya ya. Terus penyesuaiannya kapan Pak? Penyesuaiannya nanti setelah sudah ada kepastian siapa yang jadi P3K dan siapa yang menjadi P3K paruh waktu. Informasinya nanti masih ada tahap kedua di bulan 6. Kalau sudah ada kepastian, silakan nanti lakukan pergeseran anggaran, sesuaikan dengan belanja jasanya nanti, sesuai dengan kode rekening yang ada di depan ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ini mohon Bapak Ibu, kita kasih parameter batasan bahwa yang kita bahas hari ini adalah terkait dengan penganggarannya. Bagaimana teknisnya P3K, bagaimana prosesnya, bagaimana apanya semua, itu lebih tepat di Kemenpan RB. Ya, lebih tepat di Kemenpan RB. Ini kami dari Kemendagri hanya menyampaikan dari aspek penganggarannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Nah, ini udah lumayan banyak juga nih ya, 407 orang ya.
Saya persilakan kalau memang ada pertanyaan, mungkin tiga penanya ya, kita sikat-sikat aja ya.